Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Salehah Dwi Menggalawati dari S1 Akuntansi Universitas Tugubang, Semarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tata kelola perusahaan atau yang biasa disebut dengan Good Corporate Governance. Nah, sebelum kita masuk pada pengertian tata kelola perusahaan, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi tata kelola perusahaan itu sendiri? Jadi, tata kelola perusahaan ini dibentuk dan ditetapkan ini karena adanya krisis ekonomi pada tahun 1997. Karena selain krisis ekonomi itu juga karena adanya kurangnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan lemahnya pengawasan pemilik perusahaan, sehingga perusahaan ini belum berjalan dengan lancar. Masih ada beberapa kendala dan resiko yang kemungkinan dialami perusahaan ini sering terjadi dan resikonya pun nggak kecil. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, itu dibentuklah tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Nah, untuk definisinya sendiri, tata kelola perusahaan ini adalah proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk menentukan kebijakan, untuk meningkatkan keberhasilan dan penghasilan usaha, dan akuntabilitas dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang. Nah, semua ini itu sudah diatur dan sudah memperhatikan kepentingan stakeholders berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, saya kan tadi sempat menyebutkan nih stakeholders. Mungkin ada yang belum tahu stakeholders itu apa. Nah, itu adalah istilah dalam tata kelola perusahaan. Namun tidak hanya itu. Ada beberapa istilah lagi yang digunakan dalam tata kelola perusahaan, seperti tata nilai perusahaan atau corporate values. Ini ada dalam tata kelola perusahaan. Kemudian stakeholders itu termasuk dalam tata kelola perusahaan. Kemudian organ perusahaan. Kemudian karyawan, dan yang terakhir itu ada pihak yang terafiliasi. Nah, tentunya saya akan jelaskan satu persatu ya, mulai dari tata nilai perusahaan atau corporate values. Jadi, corporate values ini adalah falsafah yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini diterapkan perusahaan secara berkesinambungan dan dijadikan sebagai acuan dan tercermin dalam perilaku etika bisnis di seluruh lini dan aspek pengelola perusahaan untuk mencapai perusahaan itu sendiri. Kemudian ada stakeholders atau para pemangku kepentingan. Jadi, stakeholders ini adalah mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, pemerintah, investor, karyawan, mitra bisnis, pelanggan, masyarakat, dan sekitar tempat perusahaan. Yang ketiga ini ada organ perusahaan. Nah, organ perusahaan ini adalah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Kemudian ada karyawan. Karyawan ini adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memenuhi kriteria perusahaan
kemudian diangkat oleh pejabat perusahaan, jadi ditetapkan sebagai karyawan yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola perusahaan beserta operasional perusahaan. Untuk melakukan pekerjaannya ini kemudian akan mendapatkan imbalan dalam bentuk gaji atau upah, kemudian atau tunjangan atau imbalan lainnya lah yang diberikan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian ada pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi ini apa ya? Nah, jadi pihak terafiliasi ini adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan atau kekeluargaan dengan pemegang saham kendali, anggota direksi, dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Namun, termasuk tidak terbatas pada mantan anggota dewan direksi, komisaris, yang terafiliasi, serta karyawan perusahaan. Nah, next, kita masuk pada maksud dan tujuan corporate governance. Tentu dong, dalam dibentuknya tata kelola perusahaan ini kan memiliki maksud dan tujuan. Nah, saya akan menyebutkan beberapa maksud dan tujuan good corporate governance. Di antaranya itu ada 5 ini. Jadi yang pertama itu untuk mengoptimalkan nilai value perusahaan bagi pemegang saham. Nah, ini gunanya itu untuk mencapainya kesinambungan perusahaan dengan cara menerapkan beberapa prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran atau kesetaraan. Nah, yang kedua ini mendorong pengelolaan perusahaan lebih profesional, transparan, dan efisien, serta ini untuk memberdayakan visi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan. Kemudian yang ketiga ini tujuannya untuk meningkatkan citra perusahaan bagi tercapainya daya saing secara nasional maupun internasional. Nah, ini itu gunanya untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Dan ada tujuan untuk mendorong pengembangan, pengelolaan sumber daya perusahaan, dan pengelolaan resiko usaha. Jadi di sini maksudnya itu untuk mengelola sumber daya. Sumber daya itu tidak hanya tenaga manusia, namun juga ada tenaga alam, sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan pengelolaan resiko usaha. Nah, gunanya pengelolaan resiko usaha ini untuk meminimalisir resiko perusahaan yang kemungkinan akan terjadi di masa datang. Dan yang terakhir itu tujuannya untuk mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan. Jadi, karena adanya tata kelola perusahaan yang baik ini kan akan menimbulkan kesadaran. Nah, kesadaran ini berupa kesadaran terhadap masyarakat, seperti memberikan bantuan atau tidak menimbulkan kebisingan atau mengganggu masyarakat sekitar, dan tanggung jawab ini terhadap kelestarian lingkungan, seperti menjaga lingkungan sekitarnya, tidak merusak, tidak membuang limbah sembarangan, dan lain sebagainya. Nah, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik itu kan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, prinsipnya itu secara umum itu tata kelola perusahaan itu ada 5. Nah, ini dimulai dari transparan, akuntabilitas, kemandirian, tanggung jawab, dan keadilan atau kesetaraan. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi kan ada prinsipnya nih. Ada beberapa prinsipnya seperti transparan, akuntabilitas. Nah, mungkin kan belum gitu paham ya yang dimaksud itu apa gitu kan.
Saya akan menjelaskan satu persatu di sini ya. Nah, prinsip itu kan pada dasarnya itu komitmen, aturan main, dan praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat, serta berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna untuk mewujudkan nilai pemegang saham dengan tetap mempertahankan kepentingan stakeholders. Penyelenggara bisnis itu pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah dan mengendalikan suatu korporasi. Nah, kita mulai pada prinsip yang pertama, yaitu transparan atau keterbukaan. Jadi, perusahaan itu menjamin keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan itu harus menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan mengenai perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Nah, perusahaan itu harus mengambil inisiatif lah ya untuk mengungkapkan itu tidak hanya informasi yang dibicarakan oleh anggaran dasar dan peraturan undang-undangan aja, tetapi juga hal-hal penting lainnya yang mempengaruhi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan atau stakeholders. Kemudian yang kedua itu ada prinsip akuntabilitas atau accountability. Itu adalah perusahaan itu bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi serta dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, etika perilaku bisnis dan budaya perusahaan itu tetap memperhatikan kepentingan stakeholders juga. Gunanya itu untuk mencapai kinerja perusahaan yang baik, yang bagus lah ya, good corporate governance. Kemudian yang ketiga ada prinsip kemandirian atau independensi. Jadi perusahaan itu dikelola secara profesional untuk menghindari benturan kepentingan serta pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, jadi perusahaan itu mandiri. Ia mempunyai hak untuk mengatur pengelola perusahaannya sendiri, namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti itu. Kemudian ada prinsip tanggung jawab atau responsibility. Nah, perusahaan ini berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian. Tanggung jawab berarti hati-hati dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan, dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai, sehingga terpelihara kesinambungan pada perusahaan. Nah, kesinambungan ini maksudnya seperti operasional dan tata kelola perusahaan itu yang baik. Jadi saling berkesinambungan, saling berkaitan. Kemudian ada prinsip yang terakhir ini prinsip keadilan atau yang bisa disebut dengan prinsip kesetaraan. Nah, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan itu senantiasa memperhatikan kepentingan stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, next, kita masuk pada struktur dalam perusahaan. Jadi,
sebagai salah satu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang didirikan dan diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ini struktur dari tata kelola perusahaan itu terdiri atas 3 organ utama, yakni RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Nah, masing-masing ini memiliki peranan penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam melaksanakan fungsinya, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris itu didukung oleh Komite Audit, Komite Tata Kelola dan Nominasi, dan Remunerasi, dan Komite Mitigasi Risiko. Nah, sedangkan Dewan Direksi itu didukung oleh unit internal auditnya dan sekretarisnya perusahaan, serta ada satu lagi unit manajemen risiko. Next. Nah, jadi dalam tata kelola perusahaan itu kan ada 3 unsur ya, tadi structure, good corporate governance, kemudian ada soft structure, good corporate governance, dan yang terakhir itu ada implementasi prinsip tarif. Ketiga unsur ini itu mempengaruhi kinerja keuangan pada good corporate governance. Tak hanya itu, jadi di sini yang dimaksud dengan soft structure itu adalah good corporate governance code atau aturan dasar yang berisi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang menjadi acuan pokok bagi peraturan yang di bawahnya. Kemudian ada board manual, itu termasuk dalam soft structure, yang artinya aturan yang menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, hak dan kewajiban baik selaku Dewan maupun individu. Kemudian soft structure itu juga ada code of conduct atau aturan yang menjadi pedoman bagi individu perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan budaya yang diharapkan. Kemudian soft structure itu juga ada charters atau aturan pokok-pokok pendirian organ pendukung perusahaan dan laksanakan tugasnya sehingga dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya. Itu antara lain charter komite-komite di bawah supervisi Dewan Komisaris seperti charter komite audit, charter internal audit, charter komite good corporate governance, dan lain sebagainya. Dan satu lagi soft structure dalam tata kelola perusahaan itu ada SOP atau Standard Operating Procedure. Nah, aturan ini berisi pedoman teknis operasional perusahaan. Dari berbagai bentuk soft structure tersebut dapat kita lihat bahwa soft structure itu meliputi dokumen-dokumen yang mengatur hal yang bersifat strategis, sehingga mengatur hal-hal teknis dan terperinci. Untuk implementasi prinsip tarif itu berarti kita mewujudkan prinsip-prinsip tarif yang telah ditetapkan oleh tata kelola perusahaan tersebut. Nah, itu sehingga dari ketiga unsur ini jika dipadukan dengan baik, maka itu akan mempengaruhi kinerja keuangan dengan baik pula. Kemudian next kita masuk pada ruang lingkup GCG atau ruang lingkup Good Corporate Governance. Nah, menurut perusahaan konsultan bisnis,
PricewaterhouseCoopers atau PwC itu ada beberapa ruang lingkup tata kelola perusahaan seperti kinerja perusahaan dan kinerja dewan. Kemudian ada hubungan antara dewan dan manajemen eksekutif. Yang ketiga ada penunjukan dan penilaian dewan direksi. Kemudian yang keempat ada keanggotaan dan tanggung jawab dewan. Yang kelima ada budaya kerja perusahaan dan cara mempertahankannya. Yang keenam manajemen resiko, kepatuhan perusahaan, dan kontrol internal. Yang ketujuh ada komunikasi antara dewan dan karyawan lainnya. Itu mencakup corporate officers dan direktur. Kemudian ada komunikasi dengan para pemegang saham. Dan yang terakhir itu ada laporan keuangan. Nah, semua ini itu adalah lingkup dalam tata kelola perusahaan yang baik. Next. Nah, kita masuk pada organ-organ perusahaan. Jadi, organ perusahaan itu adalah prinsip-prinsip umum dan fungsional yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau yang disingkat dengan UU PT. Nah, itu ada beberapa. Yang pertama, RUPS. RUPS itu adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang dan tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan. Itu RUPS. Nah, next, yang kedua itu ada direksi perusahaan. Jadi, direksi perusahaan itu adalah perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan untuk kepentingan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, susunan direksi perusahaan adalah sebagai berikut. Jadi susunan direksi perusahaan itu ada 5. Yang pertama adalah presiden direktur. Yang kedua itu direktur hukum, kepatuhan, dan risiko. Kemudian yang ketiga ada direktur keuangan. Yang keempat ada direktur keagenan. Dan yang kelima ada direktur distribusi kemitraan. Itu adalah direksi-direksi dalam tata kelola perusahaan atau organ perusahaan ya. Nah, kita masuk yang ketiga, next. Ada Dewan Komisaris. Jadi, Dewan Komisaris ini, anggotanya ini bisa berjumlah 4 orang atau lebih, di mana salah satunya itu ada yang menjabat sebagai Presiden Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris itu telah memperoleh persetujuan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Next, masih tentang organ perusahaan, yaitu yang keempat DPS. Jadi, DPS ini diangkat oleh RUPS berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DPS ini melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada direksi perusahaan untuk memastikan unit usaha syariah yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip syariah. Itu adalah DPS. Nah, next. Nah, faktor keberhasilan dalam good corporate governance atau tata kelola perusahaan. Jadi di sini saya akan membahas faktor keberhasilan aja ya. Faktor keberhasilan itu ada dari internal dan ada dari eksternal. Untuk yang pertama, itu ada faktor eksternal dulu ya.
Jadi faktor eksternal itu ada 3. Yang pertama, terdapatnya sistem hukum yang baik. Yang kedua, dukungan pelaksanaan good corporate governance dari sektor publik atau lembaga pemerintahan. Dan yang ketiga itu terdapat contoh pelaksanaan good corporate governance yang tepat atau best practice yang dapat menjadi standar pelaksanaan good corporate governance yang efektif dan profesional. Nah, jadi, jika terdapatnya sistem hukum yang baik ini, itu tentunya akan mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Kenapa? Karena dengan adanya sistem hukum yang baik, maka organ perusahaan maupun stakeholders atau orang yang berkepentingan itu akan menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku dan yang sudah ditetapkan dalam perusahaan. Kemudian, jika tata kelola perusahaan itu mendapatkan dukungan dari sektor publik atau lembaga pemerintahan, maka tentunya kan tata kelola perusahaan ini akan berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik karena sudah disetujui dan didukung. Itu berarti tata kelola ini sudah memenuhi standar dan persyaratan. Dan yang ketiga itu terdapat contoh pelaksanaan yang tepat atau best practice. Jadi, dalam operasional perusahaan itu, seiring berjalannya waktu itu kan kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan. Nah, jika ada contoh pelaksanaan yang baik, maka itu bisa tetap dilanjutkan dalam tata kelola perusahaan dan yang mengalami kendala atau terjadinya masalah itu bisa diperbaiki lagi untuk memperoleh best practice. Jadi dari contoh-contoh pelaksanaan sebelumnya yang terbaik itu tetap jalankan dan diperbaiki lagi menjadi sesuai dengan standar pelaksanaan good corporate governance yang efektif dan profesional. Nah, next, itu masih faktor keberhasilan. Jika tadi eksternal, maka ini adalah faktor keberhasilan yang internal. Yang dimaksud faktor eksternal itu kan tadi berasal dari luar perusahaan. Nah, kalau faktor internal itu pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek good corporate governance yang berasal dari dalam perusahaan. Di antaranya, terdapat budaya perusahaan atau corporate culture yang mendukung penerapan good corporate governance. Ini tuh dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan. Kemudian yang kedua ada berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai good corporate governance. Nah, yang ketiga itu ada manajemen pengendalian risiko perusahaan, juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar good corporate governance. Kemudian yang keempat ada terdapat sistem audit pemeriksaan yang efektif dalam perusahaan. Dan yang terakhir itu adanya keterbukaan informasi bagi publik. Jadi, jika terdapatnya budaya perusahaan ini hampir sama dengan tadi untuk mendapatkan best practice yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ini berbagai peraturan kebijakan yang dikeluarkan ini pada penerapan nilai-nilai ini sesuai dengan prinsip. Jika tata kelola perusahaan itu berjalan sesuai dengan prinsip, maka akan menerapkan nilai-nilai yang baik dan itu akan memicu faktor tata kelola perusahaan yang baik.
Kemudian yang ketiga, manajemen pengendalian risiko perusahaan. Itu juga berdasarkan pada kaidah-kaidah perusahaan. Jadi maksudnya itu pengendalian risiko perusahaan itu juga di manajemen sedemikian hingga sesuai dengan kaidah-kaidah standar GCG, dan itu untuk meminimalisir atau mengurangi bahkan mencegah risiko-risiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian, terdapatnya sistem audit atau pemeriksaan yang efektif dalam perusahaan. Nah, gunanya sistem audit atau pemeriksaan ini untuk memeriksa tata kelola perusahaan yang baik, untuk mengurangi kesalahan-kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan atau kendala atau masalah yang dialami oleh perusahaan, dan menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Kemudian yang terakhir ada keterbukaan informasi bagi publik ini untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan, sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, sekian presentasi dari saya tentang materi tata kelola perusahaan atau yang biasa disebut dengan good corporate governance. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Next, sampai bertemu kembali dengan saya di video berikutnya, tentunya dengan materi yang lebih asik lagi, lebih banyak lagi, dengan materi-materi yang berbeda dari sebelumnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.